Pemirsa, viral aksi 3 orang perampok berduel dengan seorang pemilik toko di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Meski kalah jumlah korban berhasil memukul mundur 3 perampok. Aksi 3 orang perampok membawa parang dan menganiaya seorang pemilik toko grosir yang menjual makanan ringan di Jalan Bunga Pasar Kapuas, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Layaknya di film laga, korban berduel dengan ketiga pelaku. Meski kalah jumlah, korban berhasil melawan dan keluar dari cengkraman para pelaku. Bahkan salah satu pelaku tersungkur di depan toko milik korban. Korban saat itu baru pulang membeli makanan. Saat hendak membuka pintu toko, ketiga pelaku datang dan menyerang. Beruntung ada warga yang melihat dan membantu korban. Meski berhasil melawan dan tak ada barang yang berhasil dicuri, namun korban mengalami 15 jahitan di kepala dan tangan akibat hantaman parang milik pelaku. Belum tahu apa motif kejadian tersebut, tapi kalau dilihat dari CCTV ya sepertinya mau merampok lah kan, tapi gagal karena memang warga saya tadi melakukan perlawanan. Kasus perampokan gagal yang berujung pada penganiayaan ini telah dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan. Warga dan pedagang di Pasar Kapuas Belawan hingga kini merasa khawatir dan takut. Bahkan korban terus membawa pisau untuk berjaga-jaga dan berharap para pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, perkelahian 2 pria bersenjata tajam terjadi di Jalan Haji Isbat, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, menggegerkan para pedagang dan pengunjung pasar. Duel 2 orang menggunakan senjata tajam gegerkan warga yang ada di kawasan pintu masuk Pasar Keraton, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Keributan mendadak memicu kepanikan dan membuat warga menjauh, tidak berani melerai saat kedua pria saling serang. Polisi mengamankan lokasi dan mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit karena mengalami luka cukup serius akibat senjata tajam. Laporan dari masyarakat, kami langsung menuju TKP dan membawa kedua orang tersebut untuk dilakukan perawatan karena mengalami luka-luka. Penyidik masih melakukan pendalaman dengan memintai keterangan terhadap warga, sedangkan untuk kedua korban masih dalam penanganan medis secara intensif. Dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis warnai pemakaman Pak Sutri dan anaknya yang menjadi korban kecelakaan maut di Karawang, Jawa Barat. Isak tangis pecah saat prosesi pemakaman berlangsung di tempat pemakaman umum dekat rumah duka. Syifa, anak perempuan yang selamat, tampak terpukul dan terus menangis menyaksikan pemakaman kedua orang tuanya serta sang adik. Syifa selamat dari kecelakaan maut dan hanya menderita luka ringan, namun masih mengalami trauma psikologis. Menyampaikan ke Bu RT bahwa terjadi kecelakaan di area di kolong jembatan Jalan Baru. Jadinya itu langsung saya ke sana melakukan evakuasi. Akhirnya alhamdulillah sekitar jam 12-an udah terevakuasi semuanya. Ya sayangnya ada korban itu Pak Isdik, Bu Isdik, dan sebelumnya satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak menjadi korban kecelakaan maut pada Minggu malam. Mobil yang mereka tumpangi tertimpa peti kemas truk kontainer bermuatan minyak sayur kemasan seberat 32 ton. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Tanggul Sungai Tuntang jebol, di mana seluruh akses jalan utama di Kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah lumpuh terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah sejak Minggu malam hingga Senin pagi membuat aktivitas kota lumpuh. Seluruh akses jalan utama terendam banjir dengan ketinggian mencapai 40 cm. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di beberapa titik khususnya di jalur Grobogan Solo.
Beberapa jalan terpaksa ditutup dan kendaraan dialihkan memutar ke arah Lingkar Utara Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dampak banjir khususnya di Kota Purwodadi di seputaran Bundaran Simpang 5 tergenang secara keseluruhan ketinggian 20-30 cm, sedangkan yang di Jalan R. Suprapto ini mencapai 40 cm. Dan untuk rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan menempatkan personil di titik-titik tergenang atau pertigaan, dan untuk pengalihan arus lalu lintas dari Jalan R. Suprapto kita alihkan menuju ke Majenang, kemudian ke arah selatan sampai di arah utara sampai di Ngurangan, kemudian Jalan Ayani, Pasar Penggetas. Sementara itu kendaraan roda 2 yang hendak melintas atau mogok diangkut oleh petugas menggunakan towing. Banjir juga melumpuhkan aktivitas warga dan pedagang di sepanjang jalan utama Kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Akibat banjir, perlintasan kereta api di Grobogan lumpuh, di mana PT KAI melakukan penutupan sementara dan sejumlah kereta yang melintasi jalur yang terendam banjir dialihkan. Debit air Sungai Tuntang meluap, merendam dan menutupi jalur rel kereta api Karangjati Gubuk, tepatnya di Desa Papanrejo, Grobogan, Jawa Tengah. Tanggul Kali Cabean di Dusun Kendalsari, Desa Tadumsari saat ini sudah jebol. Demi keselamatan penumpang kereta api, PT KAI Daup 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa menutup sementara perlintasan kereta api di jembatan 59 km antara stasiun Brumbung dengan Tegawanu. PT KAI Daup 4 Semarang kemudian melakukan rekayasa pola operasi dengan mengalihkan kereta api dari utara melalui rute selatan Brumbung, Gundih, Gambringan, Grobogan, Jawa Tengah. Akibat banjir, 3 kereta api yakni Gumarang Kaya relasi Jakarta-Surabaya, kereta api Jayabaya Jakarta-Malang, dan Harina relasi Bandung-Surabaya mengalami keterlambatan. Setelah dilakukan perbaikan dan juga pengamatan yang detail terhadap kondisi jembatan, sekitar pukul 07.30, jalur kereta api yang sebelumnya dinyatakan tidak aman sudah bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Kini jalur KA yang sempat dialihkan sudah kembali normal, namun kereta api melaju dengan kecepatan terbatas. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat meluapnya aliran Sungai Babon, Jalan Pantura Semarang Demak di Kaligawe kilometer 7 tersendat. Genangan mencapai 30 cm membuat arus kendaraan dari Demak maupun Semarang tersendat. Banjir menggenangi Jalan Pantura Kaligawe sepanjang 1 km dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Babon menggenangi sisi jalan dari arah Demak menuju kota Semarang. Arus lalu lintas dari Demak menuju Semarang tersendat karena harus melewati banjir. Selain itu, banyak sepeda motor mogok akibat banjir. Untuk mengurangi genangan air, polisi membuka pintu air serta menyingkirkan sampah agar air kembali mengalir ke Sungai Babon. Petugas gabungan terus memantau dan menangani genangan air di Jalan Kaligawe, memastikan keselamatan pengendara dan kelancaran lalu lintas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Bareskrim Polri ungkap sejumlah narkoba yang ditemukan di dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota, yaitu AKBP Didik Putra Kuncoro, untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengkonsumsi narkoba. Bareskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba berbagai jenis yang ditemukan dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Koper berisi narkoba tersebut dititip di rumah Poluan Aibda Dianita Agustina yang merupakan bekas anak buah AKBP Didik sewaktu berdinas di Polda Metro Jaya.
Kasubdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harhab mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka, narkoba yang didapat AKBP Didik untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengonsumsi narkoba. Bareskrim Polri belum menemukan indikasi narkoba tersebut hendak dijual kembali oleh AKBP Didik. Nama AKBP Didik Putra Kuncoro mencuat ke publik setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba yang menyeret Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba yang menjadi pemasok sabu pada AKP Malaungi. Tim Liputan Anyus melaporkan.